Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadaya podcast Cimalaka Klinik Informasi Sehat. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Dr. Hendriawan. Perkenalkan, nama saya Wina Wiarti. Saya sebagai petugas promosi kesehatan dan saya sekarang sebagai host di acara kali ini. Perkenalkan, narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Hendriawan. Topik episode podcast hari ini yaitu tentang kegiatan yang ada di Puskesmas Cimalaka. Kemudian kita di bulan Februari ini kita ada kegiatan bulan penimbangan sama bagaimana kiat-kiat cara penurunan stunting yang ada di Kecamatan Cimalaka. Silakan Dr. Hendriawan untuk bisa memaparkan ide-ide atau masukan-masukan untuk kita semua. Baik, atur nuhun Bu Wina. Cek Winanya? Ya Dok. Atur nuhun Cek. Selamat pagi untuk masyarakat Kecamatan Cimalaka. Terima kasih atas undangannya pada hari ini. Untuk kegiatan Puskesmas, saya kira sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan, otomatis kita harus mendukung rencana aksi yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan untuk tahun 2023. Tetap kita mengacu pada IKU, indikator kinerja utama, dan juga SPM. IKU saya kira masih seperti tahun kemarin, hanya targetnya diturunkan. Untuk AKI, IKU kita ada 5 program. IKU dari penurunan AKI, penurunan AKB, kemudian penurunan stunting, kemudian kasus CFR DBD, dan kemudian SKM. Nah, untuk tahun 2023 untuk rasio AKI 100 per 100 ribu kelahiran hidup, untuk KKB sendiri itu 18 per 1000 kelahiran hidup, untuk stunting diturunkan sekarang sampai kurang dari 9%. Sedangkan CFR DBD kurang 1% dan SKM barangkali sekarang mungkin dinaikkan jadi 92. Itu IKU. Kemudian ditambah dengan SPM dengan 12 indikatornya, dan SPM di sini standar pelayanan minimal itu dengan pengertian bahwa seluruh sasaran yang ada harus tercapai 100% untuk pelayanannya. Seperti itu, Bu Cewina. Ya, terima kasih Dok. Kiat-kiat apa saja mungkin yang akan kita lakukan atau dokter Langkana yang akan dilakukan atau inovasi apa untuk mencegah tadi untuk penurunan AKI, AKB, dan penurunan stunting di tahun 2023 ini? Oke, aturun Cewina. Kita memang punya PR yang berat juga. Tahun kemarin kita terjadi AKI. Untuk AKI dengan sasaran kita yang 925, kalau nggak salah, target tahun ini dengan ibu hamil 925, kemudian AKB juga. Kegiatan-kegiatan kita tergantung kita dibantu dengan kegiatan dari biaya operasional kesehatan dari Kemenkes yang sudah ditentukan. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dipatok, kegiatannya apa saja dari Kemenkes. Dari situ kita breakdown kegiatan-kegiatan yang bisa membantu target Sumedang tadi, penurunan AKI, AKB, stunting, dan CFR DBD terutama di situ. Banyak kegiatan-kegiatannya dari AKI karena setelah kita mempelajari, setelah kita selalu belajar setiap tahun mengevaluasi, tetap penurunan AKI itu dan AKB tetap harus ada kolaborasi dengan berbagai program. Bukan hanya tugas bidan saja, tugas dokter ada di situ, nanti ada integrasi, kemudian tugas binwilkesnya juga jalan setelah di dalam lintas program, dan kemudian harus ada lintas sektor juga karena ada beberapa kegiatan yang harus melibatkan lintas sektor. Dan kemudian untuk yang stunting barangkali yang sekarang sedang jadi perhatian oleh pemerintah, kemarin kita sudah mencapai 9,6. Target tahun kemarin pemerintah 12, kemarin hasil BPB bulan Agustus kemarin kita sudah mencapai 9,6. Jadi kalau misalkan melihat target
sekarang yang 9%, yang mudah-mudahan masih bisa kita capai. Apalagi sekarang bulan penentuan Februari, mudah-mudahan nanti dengan posyandu yang lumayan banyak Cek, saya kira Cek Wina hafal sendiri 88 posyandu lumayan ya, kerja keras dengan sasaran yang 4.000 lebih. Otomatis ini harus benar-benar dipantau semuanya, harus 100% Cek untuk pendataan BPB ini ya. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat 6 bulan kerja kemarin apakah bisa menurunkan atau tidak seperti itu. Kita punya angan-angan atau kita punya keinginan bahwa di tahun 2023 ini kita mudah-mudahan zero stunting ya Dok ya. Kemudian kita tidak ada lagi AKB dan AKI. Ya. Dengan adanya inovasi ya Dok ya, kita punya inovasi untuk penurunan AKI dan AKB itu dengan adanya Pena Cinta ya. Pena Cinta. Kemudian kita juga bisa didukung dengan adanya inovasi juga yang namanya pusaka. Jadi di pusaka itu kita bisa memberikan informasi bagaimana itu Dok, kalau untuk Pena Cinta dan pusaka itu kegiatannya seperti apa mungkin? Ya, Pena Cinta mungkin ini merupakan hasil pemikiran teman-teman bidan ya. Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan karena memang untuk penurunan AKI AKB ini bukan hanya satu kegiatan karena perjalanannya panjang. Karena untuk AKI AKB ini harus persiapan dari sasaran ibu hamilnya apakah sehat atau tidak. Dia otomatis dari kita tembaknya dari kegiatan awal dari rematri, dari hulu ya, dari hulunya kita tembak, dari remaja persiapan untuk dewasa untuk menjelang dewasa agar jangan sampai terjadi anemia karena banyak kasus-kasus remaja putri yang anemia. Betul. Kemudian dari remaja putri sampai persiapan menikah pasangan usia subur, kemudian sampai catinnya kita sudah kerjasama juga dengan KUA, sudah kita bikin MOU. Kemudian setelah catin persiapan kehamilannya, kemudian juga setelah hamil harus diperiksa dengan minimal 6 kali sekarang ditambah dengan 2 dokter. Trimester pertama harus oleh dokter ditambah dengan USG aja. Kemudian trimester 3 sekali, jadi minimal bidan 4 kali, dokter 2 kali. Alhamdulillah sudah kita laksanakan semua. Kemudian sampai persalinannya, mudah-mudahan dengan status kita yang Puskesmas Ponet dengan penanganan obstetri neonatal emergency dini yang mudah harusnya kita sudah siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang masih merupakan kewenangan puskesmas ya. Kalau misalkan bukan kewenangan puskesmas, otomatis kita akan merujuk ke rumah sakit. Nah, dan kemudian itu kegiatan kita ditambah dengan kegiatan-kegiatan di desa, kunjungan ibu hamil oleh bidan ke rumahnya P4K 2 kali sih kita. Kalau dulu 1 kali, sekarang kita 2 kali P4K ke rumah sasaran yang bersangkutan, ditambah dengan kita bawa ke tingkat desa dengan harapan para kepala desa dengan tokoh-tokoh masyarakatnya itu nanti laporan bidan desa melaporkan kepada para tokoh masyarakat di situ bahwa status kesehatan ibu hamil di situ seperti apa, dan apabila ada yang bermasalah mereka bahas begitu Cik. Dan bagaimana cara masyarakat tahu bahwa bermasalah atau tidak? Kita dengan kemarin kita ada pemasangan bendera Cik. Bendera yang merah itu untuk yang bumil yang beresiko, sedangkan yang bendera hijau itu untuk bumil yang normal. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu minimal masyarakat tahu bahwa ada ibu hamil yang beresiko situ, dan mudah-mudahan jadi perhatian masyarakat gitu Cik. Karena sekali lagi saya kira tidak bisa keluarga tersebut saja, karena ketika ada beberapa kesulitan seperti beberapa kasus ketika ibu hamil membutuhkan darah, otomatis harus ada donor darahnya. Harus ada pendonor darah. Otomatis mereka mencari ke masyarakat sekitar. Tapi dengan adanya kebutuhan donor darah, otomatis keluarga tersebut juga harus membutuhkan bantuan masyarakat sekitar, seperti itu, Cik. Ini panjang sekali. Dokter kita sudah, apalagi sekarang integrasi banget, dokter sudah punya lapangan dan kita sudah jemput bola Cik. Kelebihannya mungkin tahun ini perbedaan dari tahun kemarin dengan tahun sekarang, kita jemput bola.
dokter membawa USG-nya, pemeriksaan USG berarti bukan di puskesmas, tapi karena kebetulan kita punya 2 USG, jadi yang satu standby, yang satu mobile kita bawa ke Polindes atau di Posyandu, tergantung tempat ketersediaan di desanya. Dokter yang mendatangi para ibu hamil gitu. Satu, kita mendekatkan akses, kedua juga kita mengurangi kerumunan kunjungan ke puskesmas gitu. Baik. Ya. Terima kasih, mungkin paparan yang sungguh bermanfaat bagi kita semua, bahwa ada informasi sekaligus ada wacana, bahwa bukan wacana lagi tapi kita akan laksanakan ya untuk kegiatan jemput bola dokter pemeriksaan USG ke lapangan. Nah, yang menjadi kendala di sini mungkin apa, Dok? Kira-kira kendala-kendala apa saja yang bisa dirasakan untuk petugas dalam hal ini penanganan AKI, AKB dan stunting? Karena kalau di promosi kesehatan sebenarnya sudah penyuluhan, edukasi sudah kita laksanakan secara gencar ke masyarakat, tapi tetap aja perilaku di masyarakat itu masih kurang, seperti pemeriksaannya kehamilan, pemeriksaannya bayi balita, sehingga kita masih tingginya AKI dan AKB sebagai penyumbang kita di kabupaten, intinya gitu ya, Dok ya. Nah, tadi kiat-kiatnya sudah dilaksanakan, sudah dikatakan bahwa kita ada jemput bola untuk pemeriksaan USG ke lapangan. Selain itu, Dok, mungkin selain itu dari dana atau dari tenaga, bagaimana kiat-kiat dokter untuk bisa meningkatkan bahwa AKI dan AKB di Cimalaka itu kita 0 atau 0 kematian. Ya, benar, Cek. Kerja keras, saya kira merupakan kerja keras ya. Karena sekali lagi bukan hanya tugas bidan saja, semua yang ada, bidan, dokter, perawat, kemudian juga dengan petugas promkes juga sebagai ujung tombak promosi kesehatan, petugas catering juga, karena beberapa kasus juga karena permasalahan kesehatan lingkungan dari masyarakat yang ada, dan terutama juga ada sebagian permasalahan AKI, AKB. Saya kira sejak dahulu pun sebenarnya hanya 3T, saya kira 3 terlambat itu sejak dahulu pun itu yang selalu jadi permasalahan. Terlambat pertama, terlambat mengambil keputusan dari masyarakat, kemudian terlambat kedua, terlambat merujuk, dan terlambat ketiga mendapatkan pelayanan yang adekuat. Saya kira sejak dulu permasalahan AKI AKB sebenarnya tidak jauh dari situ. Jadi otomatis makanya untuk mengurangi terjadi ke-3T itu, otomatis dari keterlambatan mengambil keputusan, otomatis makanya sejak P4K pertama ketika ada ibu hamil datang, diketahui bahwa seorang wanita itu hamil, otomatis bidan mendatangi keluarga tersebut, didiskusikan di situ aja. Saya kira bukan hanya tugas ibu hamilnya tersebut, bukan suami, tapi keluarga yang ada di situ pun harus terlibat. Jadi otomatis keterlibatan keluarga tersebut. Makanya sejak pertama P4K itu salah satu berbagai permasalahan dari apakah yang bersangkutan punya Jamkesmas, apakah kartu BPJS atau KIS, apakah dia apabila donor darahnya tersedia donor darahnya harus ditentukan situ, karena setiap ibu hamil harus membawa calon donor darah minimal 4 orang untuk mengantisipasi apabila suatu saat dia membutuhkan transfusi darah. Kemudian juga apakah masalah transportasi, apakah dia sudah siap apabila nanti dia membutuhkan rujukan, mobil siapa yang mau dipakai ya. Kemudian juga apabila ada permasalahan, siapa yang mengambil putusannya ya. Makanya dari pertama pun sebenarnya sudah bisa kita cegah. Jadi untuk masalah terlambat mengambil putusan harusnya sudah bisa kita cegah jauh-jauh hari, karena dengan setelah P4K pertama bidan datang ke keluarga tersebut, otomatis keluarga tersebut sudah melakukan didiskusikan dengan bidannya, otomatis sebenarnya bisa kita cegah. Dan otomatis kemudian yang terlambat kedua, terlambat merujuk. Saya kira kalau Cimalaka sebenarnya nggak terlalu sulit ya, lokasinya bukan lokasi yang IDT, bukan lokasi ini terjangkau oleh kendaraan ya. Dan kemudian kalau permasalahan yang pertama sudah ditentukan kendaraan siapa yang akan dipakai, saya kira tidak akan sulit. Ditambah dengan puskesmas kita sudah punya ambulan 2, jadi suatu kapanpun puskesmas harusnya sudah siap
untuk dimintain ketersediaan sarana mobile apabila masyarakat membutuhkan. Iya. Ya otomatis yang mungkin yang ketiga ini Cek, kadang-kadang keterlambatan penanganan yang adekuat. Ya. Kadang-kadang masyarakat juga dari beberapa kasus kemarin juga menunda-nunda. Ya. Kemudian juga kita di Ponet pun kadang-kadang karena keterbatasan kewenangan kita otomatis harus merujuk ke rumah sakit. Nah kebetulan rumah sakit kita kan tahu si Cewina tahu sendiri bahwa kita hanya ada 2, Pakuwon dan rumah sakit Sumedang. Dan setahu saya untuk rujukan persalinan hanya rumah sakit Sumedang. Dengan ketersediaan yang terbatas otomatis kebanyakan kita beberapa kali juga merujuk apabila ada kasus-kasus rujukan, karena kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada kasus rujukan yang bukan kewenangan kita tangani. Makanya kita berusaha apabila ketika rumah sakit Sumedang penuh kita cari ke tempat lain. Bahkan kita beberapa kali merujuk ke Majalengka, ke rumah sakit umum Majalengka, rumah sakit Cedres. Kadang-kadang juga beberapa kali kita rujuk ke rumah sakit swasta ketika masyarakatnya yang bersangkutan bersedia begitu Cik. Ya. Itu barangkali yang beberapa hal yang sudah kita lakukan. Karena kalau misalkan kita sudah tahu bahwa sumber permasalahan 3T ini, kalau misalkan kita sudah antisipasi dari awal harusnya bisa kita cegah aja. Hanya permasalahannya kadang-kadang kemarin melihat kasus kemarin ketika ada kejadian kematian ibu, ada 1-2 kasus ada keputusan keluarga yang mungkin yang harusnya bisa kita cegah juga. Betul. Ya. Baik, terima kasih Dok atas masukan dan informasi untuk kita semua bahwa di Cimalaka memang untuk penurunan AKKB sudah dilaksanakan dengan trik-trik seperti yang tadi diutarakan bahwa kita ada pena cinta, kemudian kita ada jemput bola juga dengan adanya USG ke lapangan ya Dok ya. Kita simpulkan bahwa Puskesmas Cimalaka siap untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin. Dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin bahwa masyarakat di wilayah Cimalaka akan berkata bahwa kita puas dengan pelayanan Puskesmas Cimalaka. Ya, harusnya seperti itu. Kita punya slogan. Kita punya slogan bahwa kalau seandainya masyarakat puas beritahu yang lain, tapi kalau tidak puas beritahu kami. Jangan di medsos atau jangan di mana. Kita punya kotak saran, kita punya WA grup di Puskesmas, kita bisa masukkan ke sana aja, atau IG juga kita bisa masuk. Bahkan nomor kontak saya sudah disediakan, Jika mereka ada komplain silakan langsung hubungi saya. Untuk masyarakat di Kecamatan Cimalaka, seandainya ada komplain tentang pelayanan yang ada di Puskesmas Cimalaka, bisa langsung on call atau WA dulu seandainya lama tentang masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat di sini. Terima kasih dokter atas waktunya dalam waktu ini. Barangkali ini kita usahakan seperti itu karena target sekarang, apalagi tahun sekarang itu ekstrim targetnya. Zero AKI, zero AKB, zero new stunting, dan CFR DBD. Insya Allah itu mudah-mudahan dengan kembali lagi kepada semuanya ya. Kalau misalkan hanya 1-2 orang yang terlibat tidak bisa tetap harus ada kolaborasi lintas program, lintas sektor, tetap harus berjalan dengan baik seperti itu Simpatinya jadi melesat tambah sekarang tambah lagi ya Dok. Sekarang yang baru kan yang Sumedang Sakti. Ya betul. Sekarang kan di bulan Februari kita ada bulan vitamin A sama bulan penimbangan. Bagaimana kiat-kiat dokter dalam menangani atau untuk meningkatkan bulan penimbangan bayi balita dan pemberian vitamin A? Saya kira sudah rutin sejak kita bertugas di Puskesmas pun bulan Februari dan Agustus adalah bulan penimbangan dan pemberian vitamin A. Apalagi sekarang dengan bulan penimbangan itu menjadi tolak ukur kinerja kita apakah stunting atau berapa banyak anak yang stunting sekarang. Betul. Nah untuk yang untuk kegiatan BPB pada Februari ini seperti yang kita tahu juga bahwa posyandu kita 88. Mungkin yang paling banyak di Kabupaten Sumedang. Dengan target kita mudah-mudahan turun yang dari kemarin itu Agustus 9,6, mudah-mudahan bisa mendekati angka 9, dan karena target sekarang tahun ini kan di bawah 9
Nah, untuk tercapainya zero stunting itu otomatis ada beberapa hal yang kita akan lakukan. Kerjasama otomatis pertama kita kemarin sudah ada pendekatan, kita ada pertemuan dengan petugas gizi. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2 orang petugas gizi, kemudian juga dengan Bikor juga kemarin, kemudian juga dengan PJ UKM kita sempat ngobrolkan juga bagaimana, karena Cewina sendiri kan tahu bahwa dengan 88 posyandu kita sudah bikin jadwal bahwa sehari minimal 8 posyandu, otomatis selama setiap bulan itu ada 11 hari kegiatan posyandu, giat posyandu. Nah, setiap kalau misalkan untuk memantau pelaksanaan BPB kemarin kita sudah ngobrol dengan setiap hari 8 posyandu. Nanti ada 2 orang petugas nutrisionis, dia akan otomatis harus ditambah dengan 6 orang lagi. Makanya kemarin nanti kami yang saya kemarin kita obrolkan, sudah kita ambil keputusan bahwa nanti saya akan turun, Pak KTU turun juga, nanti dengan Bitkor turun, PJ UKM, PJ Pengembangan, dan satu lagi siapa saya lupa ya? PPN. Bukan. Oh ya, PPN ya. Berarti ada 6 orang membantu pemantauan BPB nanti. Di setiap hari nanti kita akan memantau kegiatan BPB apakah sesuai dengan SOP yang ada atau tidak begitu. Minimal dari hal pengukurannya ya, kemudian sasarannya harus wajib 100% datang. Yang mudah-mudahan kalau misalnya tidak datang, kita datangi ke rumah, otomatis minimal kita ukur. Dan terutama kalau yang sebelumnya stunting yang apalagi yang di bawah 2 tahun, yang kita harapkan selama 6 bulan kemarin yang secara tinggi badan berat badan itu masih di bawah, yang sebelum 2 tahun kemarin mudah-mudahan jangan masuk ke kasus stunting baru itu yang kita harapkan ya, karena kan target sekarang kan new zero stunting itu berat. Karena kan saya kira berbagai permasalahan masih ada di masyarakat untuk terjadi stunting ya, gitu Iya. Ditambah dengan kemarin dengan lintas sektor kemarin, alhamdulillah Polsek kemarin datang ke sini ke Kapolsek dengan timnya, karena beliau juga membicarakan stunting. Ya, nanti Babin Kaptitmas akan membantu juga alhamdulillah. Itu salah satu bantuan dari lintas sektor begitu nanti kita akan ngobrol dengan Pak Camat ya. Dan kemudian ya sebelum beberapa hari ke depan kebetulan kita akan ada rencana lokakarya tribulanan, nanti akan saya sampaikan juga di situ, mohon bantuan dari kepala desa untuk mewawar minimal mendatangkan seluruh sasaran pada hari posyandu, datang ke posyandu ditimbang, diukur seperti itu Iya. Makasih, mungkin ya kiat-kiat itu ya dok ya, yang kita laksanakan untuk pemantauan BPB sama pemberian vitamin A. Kita cukup banyak tenaga ya dok di sini di Puskesmas Cimalaka, tapi pas mau kerja orang tuh jadi nggak ada juga ya dok ya. Jadi pas dibagi-bagi itu tetap aja kita masih kayak kekurangan tuh. Tapi dengan tidak mengurangi seperti itu, kita mudah-mudahan kita maksimalkan tenaga yang ada di kita. Otomatis kerja keras ya. Karena target kita banyak, sasaran kita banyak, betul sekali. Wilayah yang kita harus binaan kita pun luas, jadi otomatis. Betul. Kita punya 14 desa ya. Kita punya 14 desa dengan 88 posyandu, 300 RT, 100 RW. Kemudian kita punya sasaran bayi balita 4.000 ya dok ya, hampir 4.000-an. Yang seharusnya itu adalah tugas kita semua untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk biar zero stunting seperti yang dikatakan tadi. Baik, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan pertemuan kita di podcast hari ini, Cek. Mungkin untuk masyarakat, untuk teman-teman barangkali semuanya, bahwa kita sebagai pelayan masyarakat otomatis dengan beban kerja kita yang cukup besar, otomatis harus bekerja dengan giat, teamwork harus diutamakan, lintas program, koordinasi dan komunikasi tetap harus dijalankan dengan baik. Apabila ada permasalahan cepat diatasi. Kemudian dengan target-target yang IKU ya, dengan kita harus mendukung, bagaimanapun tetap harus mendukung IKU kabupaten
dan kemudian SPM dengan sasaran kita dengan masyarakat kita yang 60.000 lebih. SPM artinya seluruh masyarakat dari pertama lahir sampai lansia menjelang kematian itu harus kita layani. Sebanyak itu yang harus kita layani. Otomatis kalau hanya beberapa program-program tertentu saja yang bergerak sampai kapanpun tidak akan bisa melayani 100%, ya. Otomatis semua lintas program harus terlibat, dan kemudian juga kita harus melibatkan juga lintas sektor, ya. Dan kemudian mudah-mudahan dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang sudah kita jalin selama ini, mudah-mudahan target tujuan kabupaten yang Zero Aki, Zero AKB, kemudian New Zero Stunting dan penurunan DPD, mudah-mudahan bisa kita capai, Ce. Amin, amin Allah. Otomatis yang penting teamwork kita jalan, Ce. Amin. Kerjasama terus-terusan komunikasi, Siap. dan kemudian Betul. apabila permasalahan langsung kita evaluasi dan mudah-mudahan bisa kita atasi di tingkat puskesmas atau kecamatan. Apabila ada permasalahan yang sulit, ya otomatis baru kita bawa ke tingkat kabupaten seperti itu, Ce, ya. Podcastnya Mas semakin ini ya dok? Ya, terima kasih juga nih. Podcast saya kira ini podcast pertama kali, Ce. Mudah-mudahan ini di bawah Promkes, di bawah tanggung jawab Cece. Podcast perdana ya dok Ya. ini. Mudah-mudahan dokter, Ya, sama-sama mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya.